Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atyatul Fidliyah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi seorang tokoh di Malang, tepatnya di Singosari, yaitu Kiai Haji Abdul Manan Syukur. Oke, di sini saya sudah ada di makam beliau, yaitu di Singosari, Jalan Keramat nomor 71. Kiai Haji Abdul Manan Syukur atau yang biasa disapa dengan Romo Kiai Manan adalah seorang ulama karismatik yang lahir pada tanggal 24 April 1925 di Desa Kraden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Beliau merupakan putra 6 dari 7 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Abdul Syukur dan Nyai Hajah Mas Saadah. Dari faktor keturunan, Ibu Kiai Manan adalah generasi ke-9 dari Ki Ageng Hasan Besari, seorang ulama di keturunan priai yang mendirikan pesantren di Tegalsari, Ponorogo. Konon, pesantren ini yang menjadi cikal bakal lahirnya pesantren-pesantren di Pulau Jawa. Sedangkan dari ayah, Kiai Manan merupakan keturunan ke-11 dari Sunan Bayat, salah satu tokoh penyebar agama Islam pada masa Kerajaan Demak. Adapun eyang dari sang ibu adalah seorang ahli Al-Quran dan ahli sorof yang ke-10 putra-putrinya menjadi kiai dan memiliki pesantren. Kiai Abdul Manan Syukur menikah pada umur 29 dengan perempuan bernama Umi Hasanah, seorang hafidhoh yang direkomendasikan oleh guru Kiai Abdul Manan Syukur di Ngawi. Kiai Manan mempunyai 5 orang putra, 1 putra dan 4 putri. Kiai Haji Abdul Manan Syukur mulai belajar agama di bawah asuhan sang ibu. Institusi keluargalah yang mengajari Kiai Manan mulai dari baca Al-Quran, akidah, dan muamalah. Mengikuti arahan dari orang tuanya, Kiai Manan berangkat menuntut ilmu pada umur 11 tahun. Tempat pertama yang Kiai Manan datangi untuk menuntut ilmu adalah di Beran, Ngawi. Di sana, Kiai Manan berguru kepada Kiai Haji Abdul Mu'ti yang masih ada hubungan kerabat dengan keluarga Kiai Manan. Di pesantren Kiai Abdul Mu'ti ini, Kiai Manan mempelajari ilmu-ilmu pesantren seperti ilmu fikih, nahwu, dan lain-lain. Selain pendidikan non-formal, Kiai Manan juga menjalani sekolah formal, mulai dari SR atau sekolah rakyat hingga PGNU atau pendidikan guru Nahdlatul Ulama pada tahun 1935 sampai 1943. Setelah tamat pendidikan formal pada tahun 1944, Kiai Manan berkeinginan untuk memperdalam ilmu agamanya. Atas restu Kiai Haji Abdul Mu'ti, Kiai Manan berangkat nyantri ke Jombang, tepatnya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng dan Pesantren Tambak Beras. Pada saat nyantri di Jombang, Kiai Manan menjadi aktivis pemuda Ansor dari Gerakan Pemuda Indonesia. Kiai Abdul Manan Muda juga sempat nyantri di dalam Kiai Haji Abdul Fattah Tambak Beras. Setelah 6 tahun nyantri di Jombang, Kiai Manan meneruskan langkahnya ke Banyuwangi, tepatnya Pondok Pesantren Tukung, Desa Sempu, Kecamatan Stail, Banyuwangi, untuk menyantri kepada Kiai Abbas selama 2 tahun. Setelah itu, Kiai Manan sempat nyantri di Banyuwangi dan langsung melanjutkan langkah kakinya ke Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Abdul Qadir Munawir dan Kiai Haji Ali Maksum. Di sana, Kiai Manan mulai tekun menghafal Al-Quran. Pada saat itu, usia beliau sudah mencapai 27 tahun. Meskipun usia menentukan kualitas ingatan manusia, namun faktor ini dapat dikalahkan dengan usaha yang keras, seperti Kiai Haji Abdul Manan yang mampu menghafal Al-Quran selama 20 bulan dengan rincian juz 1 sampai 27 selama 8 bulan dan 3 juz terakhir diselesaikan selama 1 tahun. Ketika beliau ditanya kunci cepat menghafal Al-Quran, jawaban beliau adalah yo sregep deres tirakat lan tirakate sing temenan. Kiai Abdul Manan juga memperdalam ilmu qiraah sab'ah dan tabarukan kepada Kiai Haji Arwani Amin dan Kiai Haji Hisham. Setelah selesai belajar ke beberapa pesantren, akhirnya Kiai Manan pulang ke kampung halamannya. Ketika di rumah, Kiai Manan merintis dakwahnya di Malang, mulai dari bawah dan benar-benar merasakan pahit manisnya berjuang menumbuhkan jiwa dan karakter Islami di lingkungannya. Perjalanan dakwahnya tersebut akhirnya menghasilkan beliau mendapatkan banyak pengikut dan murid-murid yang ingin belajar kepadanya. Berkat keberhasilannya tersebut, beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda Singosari yang berada di Jalan Keramat nomor 71 Desa Pagentan, Malang.
yang mana pondok tersebut sekarang sudah diasuh oleh putra-putra beliau. Dalam kehidupan berorganisasi, Kiai Manan aktif dalam Rois Suriah NU MWC NU Singosari dan Rois Suriah NU Cabang Kabupaten Malang. Kesehatan Kiai Manan yang memburuk dimulai sejak wafatnya sang istri, Ibu Nyai Hajah Umi Hasanah pada hari Senin Legi tanggal 18 Sya'ban 1427 atau bertepatan 11 September 2006. Setelah sang istri wafat, penyakit ambeien yang diderita Kiai Manan menjadi sering kambuh. Riwayat penyakit Kiai Manan yang lain yaitu sakit gula darah atau diabetes memaksa Kiai Manan untuk dirawat di Rumah Sakit Islam Malang. Namun Allah berkehendak lain dalam mencikapi penyakit Kiai Manan. Beliau wafat pada malam Sabtu Legi 20 Safar 1428 Hijriah atau 9 Maret 2007 sekitar pukul 22.10 WIB dalam usia 82 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah makam istrinya di samping musola putra kompleks Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Huda Singosari Malang. Beberapa hari setelah Romo Kiai Haji Abdul Manan Syukur wafat, menantu beliau Kiai Haji Ahmad Nur Junaidi atau yang kerap disapa dengan Gus Jun menceritakan kehebatan ayah mertuanya. Kisah tersebut sebagai berikut. Saya tidak boleh cerita ini sebelum Abah wafat dan itu pesan beliau agar tidak jadi fitnah, kata beliau. Jadi saya sering jam 1 atau 2 dini hari belum tidur. Terus tiba-tiba Abah buka pintu kamar beliau dan ternyata mandi. Abah kok sudah mandi? Kan baru istirahat 1 sampai 2 jam setelah nyemak setoran hafalan santri-santri hafat. Saya matur begitu ke Abah. Beliau jawab, saya mandi ini sebagai rasa syukur karena Rasulullah datang untuk menyimak bacaan dan hafalan Qur'anku. Dalam seminggu, Rasulullah lebih banyak datang daripada tidak. Jangan ceritakan ini ke orang lain sebelum aku meninggal karena takut menjadi fitnah. Cerita Gus Jun tentang kehadiran Rasulullah secara yaqdotun atau sadar bukan mimpi yang dialami Romo Yai Manan semakin memantapkan jika memang itu benar-benar terjadi. Yang sering diceritakan kisah-kisah para ulama yang bertemu Rasulullah di alam sadar dan nyata bukan mimpi. Lagu ini adalah lagu ciptaan alumni sekaligus khodam Romo Kiai Haji Abdul Manan Syukur, yaitu Ustadz Masyhudi Mashuri. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Atyatul Fidliyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.